Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas satu saham lagi yang sudah di request ya untuk periode 17 sampai 23. Kemarin saya sudah bahas MIDI, sudah bahas Elpin, dan sekarang akan bahas LPKR ya, karena ini yang request lebih dari satu. Semoga nanti yang lainnya saya coba akan usahakan untuk buat ya, terutama yang menarik-menarik ya. Oke, hari ini saya akan membahas saham LPKR atau Lipo Karawaci. Ini update per tanggal 28 Desember ya, karena ini tanggal 29 pagi, jadi datanya masih data tanggal 28 Desember. Saya sudah pernah bahas LPKR ini tanggal 24 Juli 2023 ya, dan harganya kemarin naik cukup signifikan ke 97. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham LPKR ini dari beberapa uh, parameter. Yang pertama, kinerja harga saham sejak IPO 10 tahun terakhir. Fundamental, kita akan update profil company, kinerja perusahaan secara umum, valuasi sahamnya seperti apa, pembagian dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya. Kemudian secara seasonality biasanya naik di bulan apa saja selama 10 tahun terakhir, dan secara bendermologi kita akan cek lagi struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham 1 tahun terakhir, pola saham montutit, dan nanti secara teknikal kita akan review pola teknikal yang di video saya sebelumnya dan kira-kira kedepannya akan kemana lagi. Oke, ini adalah IPO 96 masih sama ya, dengan IPO price-nya 3250, stock split 2 kali, sehingga harga saat ini 97 itu kalau dibagi dengan harga IPO-nya itu sisa 14,9%. Jadi ini termasuk saham yang turun ya sejak IPO. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini juga 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masih negatif. Namun setahun terakhir ini sudah mulai naik ya. 1 tahun terakhir mulai naik, jadi mungkin beberapa teman-teman yang baru beli sudah floating profit ya. Namun kalau belinya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya mungkin sedang floating minus ya. Untuk year to date sendiri, jadi tahun ini 2023 sudah naik 22,78%. Harga tertingginya setahun terakhir itu pernah ke 110, terendahnya pernah di 67. Nah, ini adalah profil company-nya. Ini ada di Menara Matahari di Lipo Karawaci Sentral Tangerang untuk kantornya. Kemudian bidang usahanya ini di property real estate ya. Jadi pengembang dan operator real estate. Oke, ini anak usahanya dari Lipo Karawaci. Dia punya Siloam International Tbk. Ini perusahaan terbuka juga, Silo. Ini Lipo Cikarang LPCK ya, real estate juga, properti dan real estate. Kemudian ada Gua Makassar Tourist and Development, ini GMTT kalau nggak salah ya, GMTT ya. Ini juga properti dan real estate ya. Jadi anak usahanya semuanya perusahaan TPK ya. Dan ini adalah investasi yang dilakukan itu berdasarkan pendapatan ya, pendapatan tahun 2022. Jadi lebih banyak tadi di rumah sakitnya, kemudian real estate-nya 28%, dan ada mall itu sekitar 8% ya. Ini dari operasional bisnisnya kalau kita lihat ya, di perkotaan ada Lipo Village, Lipo Cikarang, Tanjung Bunga, ya ini punya cadangannya sekian, kemudian ada super bloknya Kemang Village ya. Rumah sakit totalnya ada 41, kliniknya ada 66 klinik. Ya ini jumlah dokternya, ini total mall yang dikelola ada 59 ya. Dan pengunjung tahunannya 123 juta di total di 59 mall tersebut. Kalau kita cek di laporan keuangannya ya, untuk 9 bulan di tahun 2023 ini, pendapatan dari real estate-nya ini 3,2 triliun, masih lebih banyak di healthcare ya, atau di rumah sakitnya 8,2 triliun ya. Untuk yang lifestyle di mall, hotel, resto itu hanya tidak sampai 1 triliun. Jadi masih didominasi di 2023 ini memang oleh rumah sakit ya. Yang kedua real estate. Nah, kinerja perusahaan secara umum kalau kita lihat ya, secara panjang kinerjanya sebenarnya naik ya, naik terus ya, laba kotanya naik. Cuman sayangnya memang di laba usaha ini dia struggle ya. Di laba usaha ini tidak seimbang dengan kenaikan kinerja pendapatannya. Bahkan laba bersihnya sejak 2019 ini negatif terus.
Nah, ini pendapatan annualized nanti di tahun 2023 kira-kira akan naik ya, tembus all time high lagi ya. Nah, struktur pendapatannya tadi sudah dicek. Sebenarnya laba kotornya ini bagus, teman-teman ya. Laba kotornya ini 43% ya. Laba usahanya juga 24% ya. Ini pernah rugi juga ya waktu COVID itu ya. Ini sebelum COVID juga sudah rugi, COVID rugi lagi. Ya, nah laba bersihnya ini yang memang menjadi concern ya. Karena sejak 2019 lagi-lagi tadi merugi ya. Sejak 2019 merugi ini sebenarnya faktornya cuma satu, yaitu karena beban keuangannya yang meningkat ya sejak tahun 2019. Jadi hutangnya ini tambah banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi bunganya yang harus dibayar itu membuat rugi. Jadi istilahnya ini perusahaan yang bekerja untuk bank ya, kalau saya boleh sebut ya. Karena profitnya dia itu bahkan kurang untuk membayar bunga bank. Ya, merugi sejak 2019 nih ya. Sebelumnya fine-fine aja ya. Nah, 2019 dia mulai hutangnya tambah banyak dan beban keuangannya itu memberatkan perusahaan. Nah, untuk kinerja di 2023 ini naik ya, sampai kuartal 3 naik 17,9%. Laba kotornya juga naik ya, namun ini laba usahanya ini saya sudah sebutkan di video saya yang sebelumnya. Ini laba usaha ini ada itu ya teman-teman ya, ada apa? Ada keuntungan pembelian obligasi dan ada keuntungan selisih kurs itu kira-kira 1,3 triliun. Ya, 1,3 triliun. Jadi sebenarnya kalau ini kita take out ya, dikurangi 1,3 triliun ya sebenarnya masih rugi. Ya, sebenarnya masih rugi. Nah, kita lihat beban penghasilan lain-lainnya ini lebih banyak di hutang bank ya teman-teman ya. Bunga yang harus dibayar nih ya, 1 triliun lebih. Oke, untuk valuasinya kalau kita lihat ya, valuasi saat ini memang sedang di bawah rata-rata ya, garis merah di bawah garis hijau, berarti ini sedang di bawah rata-rata, di mana rata-ratanya diperdagangkan di PBV 0,77 ya, dan sekarang PBV-nya 0,42, jadi secara PBV ini masih di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Untuk PER-nya juga sama, masih di bawah rata-rata 10 tahun terakhir ya, dan kalau kita lihat sejak 2019 tadi negatif. Nah, untuk earning yield sendiri ini earning yield-nya ini saya kasih tanda bintang ya teman-teman, karena tadi ini profitnya sebenarnya profit yang tidak ada uangnya atau hanya secara pembukuan saja. Memang kalau secara kita lihat secara angka saja itu positif dan sahamnya murah ya secara angka. Namun kalau kita bedah lebih dalam ternyata ini hanya keuntungan yang bersifat pembukuan, bukan uang cash. Ya, jadi ya sesuai format baku ini tetap saya bilang murah, namun nanti saya akan kasih tanda bintang. Harga wajarnya seberapa kalau misalnya memang sesuai dengan format baku ya, harga standar. Harga wajarnya jadi 99 sampai 148 ya. Harga saat ini 97 ini masih di bawah harga wajarnya. Ini sudah naik cukup tinggi ya hari kemarin. Jadi ini masih terdiskon 2 sampai 34% dari harga wajarnya jika kita hanya melihat angka saja. Ya, untuk dividen ini tidak rutin memberikan dividen ya, yieldnya juga kisaran tidak sampai pernah 2% ya untuk yieldnya. Kemudian untuk estimasi dividen ini saya yakin tidak akan membagikan dividen karena sekali lagi sebenarnya tadi ini masih rugi ya, meskipun ruginya sudah tidak terlalu banyak, namun masih rugi, jadi mestinya tidak membagikan dividen lagi di tahun 2024. Untuk kesehatan finansialnya, untuk quick ratio-nya ini mungkin perlu diwaspadai juga karena di bawah 1. Namun karena ratio-nya ini oke. Dan ini debt to equity ratio-nya yang meningkat ya teman-teman ya. Ini meningkat karena saya kuartalan. Ini saya biar pembandingnya kelihatan, ini saya kasih yang tahunan ya. Ya, jadi sejak 2020 nih 2018 naik ya, 2019 turun naik lagi. Ya, jadi naik terus nih utangnya teman-teman ya. Masalahnya cuma itu aja sih. Perusahaan ini sebenarnya secara pendapatan bagus, mengenerate profitnya juga bagus, namun profitnya hanya digunakan untuk membayar bunga bank, bahkan masih kurang. Nah, untuk seasonality ini hanya berpotensi naik di bulan Januari, namun kalau kita lihat ya di Desember ini justru dinaikkan ya teman-teman ya, dinaikkan sudah naik 10,23% ya. Jadi telat nih teman-teman ya, nggak tahu nanti Januari apakah akan naik lagi atau tidak karena sudah naik di bulan Desember.
Nah, secara bandarmologi ini struktur sahamnya dimiliki oleh PT Inti Anugrah Pratama, ya, kemudian ada Sierra Inc. Corporate, kemudian PT Primantara Utama Sejahtera, ada masyarakat yang non warkatnya lumayan ya 47,99, ada yang scrip dan ada saham treasury ternyata teman-teman ya. Nah, untuk peran investor asing ini cukup menarik ya. Di bulan Oktober ini memborong, kemudian di Desember ini memborong ya, dan terutama di hari kemarin. Ya, kemarin harganya naik cukup signifikan itu karena investor asing memborong saham ini 21 juta lembar saham. Ya, khusus hari kemarin ya. Ini kan total Desember ya. Nah, secara overall ini partisipasinya mulai naik ya. Partisipasinya mulai naik namun belum menyentuh angka 30%. Untuk kepemilikan retail sejak November 2022 ke November 2003 ini turun cukup drastis, turun 2051 orang. Namun jumlah saham yang dimiliki oleh investor retail lokal justru malah naik. Ya, rata-ratanya naik, value per holdernya juga naik dan total value-nya juga malah naik 31,1 miliar. Jadi artinya yang keluar ini ada jumlahnya kecil-kecil, yang sudah memiliki sahamnya itu membeli kembali sahamnya, entah itu averaging down atau averaging up, atau bahkan ada investor baru yang masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada investor yang keluar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi khusus investor retail lokal ya teman-teman ya. Nah, untuk perpindahan saham setahun terakhir secara detail kalau kita lihat ya, jumlah saham yang beredar 70,8 miliar. 99,9% ini yang floating atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, bisa menggerakkan harga saham. Kita lihat dikuasai investor lokal 55%, investor asing 44,76% ya di bulan November. Kalau kita lihat investor retail lokal ini menambah kepemilikannya tadi sudah disebutkan ya, meskipun jumlah orangnya berturun ya, namun kepemilikannya naik ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah pemilik existing itu menambah jumlah sahamnya atau ada orang baru yang masuk jumlahnya lebih besar daripada orang yang keluar. Ya, kalau kita lihat ini sekuritas turun yang paling besar, namun ini saya rasa hanya perpindahan ya. 2,2% ya, ini pindah ke lokal sekuritas hanya ya. Ini kalau kita lihat grafiknya sama ya. Namun ini hanya bertambah 0,2% ya. Yang beli lainnya ada ini ya, CP ya, foreign CP juga membeli ya, jadi dibeli. Kalau kita lihat yang ini hanya satu kali ya, one hit aja. Kalau kita lihat yang rutin menjual dan membeli itu adalah ada reksadana asing, ini rutin menjual. Yang rutin membeli adalah investor retail lokal ya, yang grafiknya setiap bulan selalu beranjak naik ya. Ini dana pensiun bulan terakhir naiknya cukup signifikan ya. Ya, jadi ini sedang ada distribusi dari reksadana asing ke investor retail lokal ya teman-teman ya. Kalau kita lihat reksadana asing masih punya cukup banyak 1,2 miliar lembar saham. Jadi kalau mau menghabisin barang masih cukup lama ya. Nah, ini adalah yang kemarin ya, harganya naik cukup signifikan. Ini saya sudah info tadi diborong oleh investor asing, dan kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai kemarin tanggal 28 ini netral aja ya, di secara bandar detektor netral. Kemudian di broker summary juga terlihat netral, namun memang justru malah lebih dominan yang jual ya. Lebih dominan yang jual namun harganya naik ya. Kalau kita lihat secara ininya juga naik ya sebenarnya. Jadi mungkin saya simpulkan ini netral aja teman-teman di bulan Desember. Ini kenaikannya karena ada investor asing yang borong kemarin pas tanggal 28 Desember ya. Nggak tahu ini tujuannya untuk apa borong ini ya, untuk menaikkan untuk dijual lagi atau tidak. Nanti kita lihat ke depannya. Nah, untuk analisa teknikal, ini adalah analisa teknikal di video saya yang sebelumnya, di mana waktu itu tanggal 24 Juli harga sahamnya masih di angka 100 ya. Waktu saya prediksi dia akan naik ke 120, bahkan bisa sampai ke 130 ya, karena ini polanya membentuk pola uptrend. Ya, jadi kalau dia break MA 200 dan MA 50 ya, kemungkinan akan berpotensi menjadi uptrend. Ya, dan di sini likuiditasnya 2M per hari ya.
Nah, kalau di sini ternyata salah teman-teman ya. Jadi tidak melanjutkan kenaikan, justru malah dia di sini sideways ya, membentuk double bottom, namun dia naik kemudian malah turun ya. Malah turun dan ini membentuk downtrend. Ya, jadi membentuk downtrend. Kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya tadi kalau kita perhatikan. Jadi ini jadi ranging aja teman-teman ya. Kalau seperti ini kan kemarin uptrend, kemudian ini downtrend, jadi ranging aja dari di angka 70 sampai 110 ya. Jadi mungkin kenaikan ini akan hari ini akan naik lagi ya. Nanti coba kita lihat, biasanya kalau sudah ada dominasi seperti ini biasanya dia akan naik lagi ya. Nah, naik lagi mungkin bisa ke 110. Wah, kemudian dia akan turun lagi ya. Kemudian dia akan turun lagi ke sini. Ya, jadi ranging aja teman-teman ya. Nah, untuk likuiditasnya ini saya lupa menghitung, saya hitung ya. Likuiditasnya 19 538 dikali 8 1,6 miliar per hari ya. Jadi ini likuiditasnya 1,6 miliar per hari, turun dari yang sebelumnya 2M per hari. Ini turun 1,6 miliar per hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Untuk kinerja jangka panjangnya nih sebenarnya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik, jadi secara pendapatan ini naik terus ya. Sayangnya hanya satu, yaitu karena hutangnya yang bertambah, sehingga beban bunganya itu tinggi. Valuasi murah saya kasih tanda bintang karena ini murahnya karena berdasarkan angka saja ya. Kalau kita cek lebih detail, ini ternyata profitnya atau murahnya bukan karena cash, namun hanya secara pembukuan atau one time aja juga. Tidak rutin bagi dividen, forecast 2024 itu saya prediksi tidak membagikan dividen. Berpotensi naik hanya di bulan Januari, namun Desember ini sudah naik. Untuk bandarmologinya tadi jangka panjang sedang ada distribusi dari reksadana asing ke investor retail lokal. Kemudian Desember ini sedang netral aja. Dan teknikalnya ranging di angka 70 sampai 110 ya. Terakhir, disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi, yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LPKR. Ini hanya untuk kepentingan konten aja, untuk pembelajaran aja, sama-sama belajar. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham LPKR di kuartal 3 2023. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.